Ini bukanlah jet tempur biasa. Jet tempur Rafale, jet tempur multirole tercanggih buatan Eropa ini akan segera menjadi senjata andalan TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara telah resmi mengakuisisi jet tempur Rafale dari Prancis. Tapi tahukah Anda apa yang membuat pesawat ini begitu istimewa hingga dipilih sebagai garda terdepan pertahanan udara Indonesia? Mulai dari sejarah panjangnya, teknologi mutakhir, hingga alasan strategis di balik pembelian ini, mari kita bahas dalam video ini. Sejarah jet tempur Rafale semuanya dimulai pada tahun 1983 saat Prancis memutuskan keluar dari program Eurofighter karena ingin membuat jet tempur multirole yang 100% buatan lokal. Dassault Aviation merancang Rafale sebagai jawaban atas kebutuhan Angkatan Udara Prancis. Pertama terbang pada tahun 1986, tapi baru resmi beroperasi pada tahun 2001 setelah melalui ribuan uji coba. Nama Rafale sendiri berarti tiupan angin kencang, simbol kecepatan dan kekuatan yang mematikan. Rafale adalah jet tempur pertama di dunia yang menggunakan kanal Delta Wing untuk manuver super lincah. Jet tempur Rafale dipakai dalam misi tempur nyata sejak 2007 di Afghanistan, Libya hingga Suriah. Total 285 unit telah diproduksi dan kini Indonesia akan menjadi salah satu pemainnya. Lantas mengapa TNI Angkatan Udara memilih Rafale? Sebagai negara kepulauan, Indonesia butuh pesawat yang bisa menghadapi segala ancaman, udara, darat, hingga laut. Jet tempur Rafale bisa membawa senjata seberat 14 ton, termasuk rudal anti kapal, exocet, dan bom Scud X untuk menghancurkan bunker musuh. Cocok untuk patroli di Natuna atau menghadapi ancaman asimetris. Dibekali dengan radar AESA, radar ini bisa melacak 40 target sekaligus dalam radius 200 km, yang sangat sempurna untuk mengawasi wilayah udara yang luas seperti Indonesia. Ditambah dengan sistem spektra yang bisa mengganggu sinyal musuh dan mendeteksi ancaman otomatis. Versi Rafale M bisa beroperasi dari kapal induk. Siapa tahu ini menjadi pertimbangan Indonesia untuk proyek kapal induk di masa depan. Memiliki mesin M882, jet tempur Rafale ini lebih irit bahan bakar dibandingkan F-15EX atau Su-35. Cocok untuk anggaran pertahanan yang perlu efisiensi. Sebagai catatan, jet tempur ini tidak memakai pertamax oplosan sebagai bahan bakar. Pada Februari 2022, Indonesia telah resmi memesan 42 unit Rafale versi F3R dan F4 dengan nilai kontrak 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. 6 unit pertama akan tiba di Indonesia pada tahun 2026. Ini bukan sekedar pembelian biasa, tetapi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kekuatan udara, menggantikan F5 Tiger II yang sudah bapuk. Jet tempur Rafale kompatibel dengan sistem NATO, memudahkan latihan bersama dengan negara sekutu. Dassault Aviation berjanji memberi pelatihan dan alih teknologi ke PT Dirgantara Indonesia sebagai langkah cerdas untuk kemandirian industri pertahanan Indonesia. Mengapa Indonesia memilih jet tempur Rafale bukan jet tempur yang lain? Jadi sebelum memilih Rafale, Indonesia dikabarkan mempertimbangkan jet lain. Indonesia telah memesan 11 unit jet tempur Su-35 dari Rusia, namun telah dibatalkan karena adanya saksi katsa dari Amerika Serikat. Jadi dengan memilih jet tempur Rafale, Indonesia bebas dari sanksi katsa, dan jet tempur Rafale, Prancis mau mentransfer teknologi. Bahkan PT Dirgantara Indonesia bakal bikin suku cadangnya di Bandung. Meskipun canggih, pembelian jet tempur Rafale menuai pro dan kontra. Jumlah yang masih sedikit, 42 unit jet tempur Rafale, belum cukup untuk menghadapi ancaman di 3 front, Laut Cina Selatan, Pasifik, dan wilayah dalam. Pesawat ini harus mempunyai dukungan aset lain. Jet tempur Rafale perlu dukungan dari awak, tanker udara, dan pertahanan udara berlapis. Teknologi F4 yang belum matang, versi F4 dengan AI dan drone wingman, baru akan siap pada tahun 2025. Apakah nantinya Indonesia akan dapat versi terbaru? Masa depan Rafale di Indonesia akan menjadi game changer. Jika semua berjalan dengan lancar, Rafale akan menjadi tulang punggung TNI Angkatan Udara selama 30 tahun ke depan. Dengan tambahan pesawat tanker A330 MRT dan rudal Meteor, Rafale bisa menjadi sistem pertahanan paling mematikan di Asia Tenggara. Tapi semua tergantung pada kesiapan infrastruktur, SDM, dan dukungan politik. Kalau tidak dikorupsi, jet tempur Rafale bukanlah sekedar pesawat tempur biasa. Ia adalah simbol ambisi Indonesia untuk menjadikan kekuatan udara terdepan di regional.